Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1679. Menghirup keharuman dari segala dharma, menegakkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Tekun dalam mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan dharma, menghirup segala keharuman dharma, menegakkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, sehingga memperoleh keharuman dari 3 dharma ini. Hendaknya masuk ke tengah orang banyak untuk mempraktikkan ajaran dari 6 paramita, mencari pengetahuan, pemahaman, dan tindakan bersama. Setiap orang dapat membangun ikrar dan menjaga tekad. Harus bersungguh hati. Ya, mempelajari ajaran Buddha harus tekun belajar dharma. Semua orang harus penuh hati mempraktikannya. Inilah arah kita mempelajari ajaran Buddha, juga tujuan kita tekun mendengarkan dan mempraktikkan dharma berasal dari mendengarkan ataukah dari membaca, melafalkan, dan memahaminya. Baik itu membaca atau melafalkannya, tetap perlu lebih banyak mendengarkan. Membaca adalah membaca sendiri. Saya ada waktu, saya berminat, jadi saya membacanya. Membaca berbagai macam tulisan, mendengarkan itu akan berbeda. Dengar, kita mendengarkan dharma apa? Sekarang lagi membabarkan dharma apa? Kita harus mendengarkannya setiap hari, bersama-sama dengan semua orang mendengarkan sutra ini, dharma yang dibabarkan orang ini. Semua orang harus fokus dan menyatukan tekad, baik-baik mendengarkan, dengarkan secara berurutan. Setelah mendengarkan, harus sungguh-sungguh merenungkan yang kita dengar. Kita harus menghayati dan memahami. Apakah memahami kalimat tersebut? Tidak mengerti yang didengar, karena makna tampak mendalam. Saya harus menyimpannya. Yang dimaksud menyimpan ini artinya menyimpannya dalam ingatan. Sekarang tidak sempat untuk menanyakan arti kalimat tersebut. Diri sendiri masih belum terlalu memahami. Namun kalimat ini tetap menyimpannya dalam ingatan. Telinga tetap melanjutkan dengar. Jadi mendengarkan, kita harus bersungguh hati mendengarkan. Bukan seperti, ada master, saya ada mendengarkan suara Anda. Bukan hanya dapat mendengarkan, setelah mendengarkan kita masih harus merenungkan. Ketika pembabaran sutra kali ini telah selesai, meninggalkan aula ini harus memunculkan kembali dari ingatan kalimat yang mana, dharma yang mana yang harus kita renungkan kembali. Memahaminya kembali, setelah merenungkannya semua dipahami dengan jelas, mengetahuinya, menyadarinya. Selanjutnya setelah mengetahui dan menyadari, mulai mempraktikannya. Ini yang disebut mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikan. Saya dengar dengan jelas, saya memahaminya, saya mampu melakukan. Saya harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jadi disebut mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikan. Agar kita bisa mendengarkan, merenungkan, praktik nyata, kita harus senantiasa mendengarkan seperti baju yang diletakkan di samping tanaman yang harum. Daerah yang harum sering kita dekati. Badan kita termasuk baju kita juga akan menyerap harumnya, memberikan kita suasana yang harum. Dengan prinsip yang sama, jika kita memasak dengan minyak dalam jumlah banyak di dapur, bau minyaknya akan sangat kuat. Ketika kita baru saja keluar dari dapur, terkadang ada orang yang dapat mencium bau ini. Apakah kamu dari dapur? Sayur apa yang sedang kamu masak? Membuat hidangan apa? Ada bau minyak di tubuhmu? Seperti demikian. Ini logikanya sama. Jika kita lebih lama berada di tempat itu, tubuh kita akan mempunyai bau seperti ini. Kita berada di tempat pembinaan diri untuk jangka waktu lama. Perilaku dan tindakan kita akan agung seperti berada tempat pembinaan diri. Jika kita meninggalkan tempat pembinaan itu, kita juga akan terpengaruh oleh tabiat lain, sesuai pepatah kuno yang mengatakan, dekat dengan gincu akan menjadi merah.
dekat dengan tinta, bak akan menjadi hitam. Ini adalah prinsip yang sama. Oleh karena itu, menghirup keharuman dari segala dharma, jika kita lebih mendekat ke tempat yang wangi, dengan sendirinya tubuh kita, sikap kewibawaan kita, perilaku dan tindakan kita juga akan mempunyai karakteristik dari mendengar, merenung, dan mempraktikkan. Kebajikan dan pengasuhan diri membina batin dan meningkatkan kepribadian dan meluruskan perilaku diri mendengar dharma sangat banyak, kita menjadi terbiasa dengan kehidupan pembinaan. Saya telah sangat terbiasa, tindakan tubuh kita dengan sendirinya akan menyatu dengan komunitas pembinaan diri ini. Prinsip kebenarannya sama, maka menegakkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan sehingga memperoleh keharuman dari 3 dharma ini. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Semua orang telah mengetahuinya. Sila artinya harus mematuhi aturan berumah tangga di rumah, sila yang paling mendasar, dan juga mempertahankan 10 kebajikan ini bagi orang yang mempelajari ajaran Buddha di rumah. 5 sila, 10 kebajikan disebut menjadi orang yang baik. Jika dapat demikian, maka disebut menegakkan sila, batin dengan sendirinya tidak merasa bersalah, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani seperti 5 sila. Apakah saya harus berpegang teguh? Tentu saja. Kita tidak boleh membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, omong kosong, dan lainnya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. 5 sila ini harus dipegang. Bagaimana dengan 10 kebajikan? Dimulai dari 5 sila, kemudian disebarluaskan 10 kebajikan. Berawal dari diri sendiri, tidak membunuh, mencuri, berdusta, sudah 3 sila. Tidak membunuh ini adalah prinsip dasar setiap orang. Tidak mencuri ini juga merupakan perbuatan diri kita sendiri. Tentu saja tubuh juga harus dijaga dengan baik. Ini adalah aturan di dalam rumah tangga. Norma hubungan antara suami dan istri, ada 4 sila berkaitan dengan ucapan kita. Kita harus menjauhkan diri dari berdusta, omong kosong, mengadu domba, dan berkata kasar. Dan kemudian ada sila mengenai pikiran kita. Kita harus menjauhkan diri dari keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Kita harus bisa melatih 3 perbuatan baik dari tubuh, 4 dari ucapan, dan 3 dari pikiran. Jika kita bisa melatih 3 hal ini adalah fondasi dari sila, yang merupakan ekstensi dari 5 sila, lalu kita mempraktikkan 10 kebajikan. Dengan begitu, 5 sila dan 10 kebajikan adalah fondasi untuk pegangan semua praktisi Buddhis. Praktisi bicara secara khusus tidak boleh menyimpang dari 5 sila. Mereka harus menerima dan berpegang teguh padanya. 10 kebajikan ini sangat erat kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus menegakkan dan mempraktikkan semuanya. Ditambah lagi, praktisi biara memiliki lebih banyak sila dan aturan. Ada 250 sila untuk para biksu dan lebih dari 300 sila untuk para biksuni. Ada yang lebih detail lagi untuk para biksu yang terdapat 500 sila. Secara singkat, mempraktikkan dan menegakkan sila adalah tugas yang besar untuk segala pikiran dan tindakan kita dan sebagainya. Harus mematuhi sila-sila tersebut. Saat kita mematuhi begitu banyak sila, membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar dengan mematuhi sila, maka batin kita akan mencapai samadhi. Sehingga tidak akan ada orang, masalah, maupun urusan yang akan mempengaruhi kita. Kita masih akan merasakan khawatir, namun kita tidak akan merasakan kerisauan. Apakah kekhawatiran dan kerisauan ini sama? Tidak sama. Saat mendengarnya sepertinya sama. Kerisauan berasal dari tabiat yang mendalam. Bagaimana dengan khawatir? Ada urusan yang membawa.
membuat kita khawatir, dan urusan ini belum terselesaikan. Saya sangat khawatir. Ini adalah khawatir saat melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kerisauan ada setiap saat. Kemungkinan kerisauan di masa lalu atau saat kita melekat pada sesuatu dan tidak ingin melepaskannya, melekat dan mendambakan kekayaan, nama dan keuntungan masa lalu. Walaupun waktu bergeser dan hari berlalu, masih saja mendambakan nama, kejayaan, dan keuntungan, enggan untuk melepaskannya. Dengan demikian, merasakan kerisauan saat meninggalkan nama dan tempat tersebut, maka akan kehilangan semangat atau kemungkinan masih enggan untuk melepaskan kekuasaan, tidak ingin melepasnya. Inilah yang disebut kerisauan. Kerisauan di dunia tidak terlepas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ini semua tidak berwujud. Kerisauan yang berwujud dan tidak berwujud, dan bagaimana dengan khawatir? Mereka bukan. Mereka hanya berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Apakah kita mampu menyelesaikan hal-hal itu? Kita mampu melakukannya. Kita serius melakukannya. Kita akan segera mencari orang. Kita semua mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hal ini. Sebelum kita menyelesaikannya, kita masih merasa khawatir. Sebelum kita menyelesaikannya, kita bersukacita. Akan menimbulkan sukacita yang besar. Demikian kerisauan tidak timbul dalam pikiran kita. Kita sering berkata bahwa bersumbangsi tanpa pamrih masih harus merasa bersyukur. Untuk mengambil langkah selanjutnya, kita harus melepaskan langkah terakhir. Kemudian kita tidak akan merasa khawatir. Tidak memiliki kerisauan, ini juga disebut tidak merasa khawatir. Apakah semua orang mengerti? Kerisauan adalah sesuatu di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa melepaskannya. Ini termasuk hal-hal dari masa lalu, hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang tidak bisa kita lupakan, hal-hal yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Ini disebut kerisauan. Ketika itu datang dari pekerjaan kita menanggung begitu banyak kekhawatiran, sehingga sering berkata bahwa khawatir dan kerisauan itu berbeda. Kita harus belajar bagaimana untuk mencapai samadhi. Kita perlu melenyapkan kerisauan ini untuk melenyapkan kerisauan, karena semua ini adalah rekayasa yang tidak berdasar. Keterikatan kita pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang, konflik antar pribadi hanyalah fiktif belaka. Jika kita bisa mendengar dengan telinga kita, maka mereka bukan kerisauan. Ketika kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan dan kita melepaskannya, pikiran kita masih dalam ketenangan. Ketika kita menangani masalah, pikiran kita penuh kerisauan, saya ingin ini dan sebagainya. Semua ini adalah tidak benar. Jika banyak kekhawatiran dan tidak bisa tenang, jadi ajaran dari Dharma mengatakan untuk mengamalkan 4 ikrar agung. Ikrar adalah ikrar sukarela. Saya melakukan hal ini merupakan ikrar seumur hidupku. Saya melakukannya dengan sepenuh hati, kesulitan pun dapat kuatasi. Terselesaikan, lepaskanlah. Jika masih belum terselesaikan, maka gunakan tekad. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Hati kita masih mengikrarkan kuat ikrar itu. Kalau tidak, bagaimana Buddha bisa hidup dari kehidupan ke kehidupan? Dari kehidupan ke kehidupan mengamalkan 4 ikrar agung. Ikrar yang telah dibuat. Saya datang dan pergi, tetapi saya masih belum meninggalkan niat ini. Bertekad menyelamatkan semua makhluk, bertekad menghilangkan kerisauan, bertekad mempelajari Dharma, bertekad mencapai jalan kebudayaan. Ikrar ini dibuat dari kehidupan ke kehidupan. Ini disebut dari keteguhan batin. Jadi manfaat dari menegakkan sila adalah untuk mengembangkan samadhi agar batin kita menjadi tenang, sehingga kita dapat berikrar demikian dari kehidupan ke kehidupan saat batin kita dalam kondisi samadhi.
maka batin pencerahan kita tidak akan goyah meskipun menghadapi rintangan. Inilah jalan yang harus kita lalui. Jika jalan yang dilalui sulit atau rusak, maka harus diratakan. Inilah yang disebut membentangkan jalan dan membuka jalan, yaitu jalan bodhisattva. Batin ini harus selalu dalam kondisi samadhi, yang merupakan dasar bagi para praktisi. Selanjutnya adalah kebijaksanaan. Adalah kebijaksanaan jika batin kita yang sudah teguh, maka tidak ada yang sulit di dunia ini. Dengan memiliki kebijaksanaan, kita menyadari bahwa semua makhluk adalah setara. Tidak ada keberpihakan, mengasihi semua orang dengan setara. Tidak ada seperti ini, saya tidak suka orang ini, atau saya lebih melindungi dia karena lebih mengasihi dia. Tidak, setiap orang adalah setara. Bukan hanya mengasihi sesama manusia, kita juga harus mengasihi semua makhluk hidup. Ini yang disebut cinta kasih yang setara. Buddha adalah demi menyelamatkan semua makhluk. Kita mempelajari ajaran Buddha juga dinamakan menyelamatkan para makhluk. Menyelamatkan dan menyadarkan para makhluk, jadi bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Segala jenis kehidupan kita harus mengasihinya dengan setara. Ini dinamakan kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan untuk membeda-bedakan atau kalpanana, dan kebijaksanaan yang memandang secara setara atau samata nana. Dulu sudah pernah Master beritahu kepada semuanya. Jadi memperoleh keharuman dari tiga dharma ini harus sering dipengaruhi secara berkesinambungan, senantiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari kehidupan kita. Jika kita bisa demikian setiap hari, selalu dalam sila, samadhi, kebijaksanaan di dalam kehidupan, menegakkan peraturan dalam menghadapi segala hal harus dengan hati yang samadhi. Terhadap segala sesuatu harus setara. Ini adalah yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini dinamakan keharuman tiga dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, demikian sederhana pada kehidupan kita di dalam Buddha Dharma. Kita harus mempelajarinya sampai tuntas, yaitu harus menyelami sila samadhi dan kebijaksanaan. Setiap sutra tidak terlepas dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dharma yang dibabarkan Buddha tidak terlepas dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Harus membimbing orang untuk menegakkan peraturan, harus membimbing orang tidak membeda-bedakan, harus membimbing orang dalam menghadapi orang dan menyelesaikan masalah. Ini juga harus selalu dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi kita hendaknya masuk ke tengah orang banyak untuk mempraktikkan ajaran 6 paramita. Juga memerlukan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi terjun ke dalam kerumunan orang banyak juga adalah 6 paramita, dan segala praktiknya ini tidak terlepas dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Tidak terlepas dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Anda harus terjun ke dalam kerumunan orang banyak untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Pokoknya tiga dharma ini harus ditegakkan dengan kokoh. Oleh karena itu, semua orang di dalam Dharma Buddha mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kita lebih lagi mau mengetahui dan mengamalkannya bersama-sama. Harus sepaham, sepakat, sejalan. Seandainya jika tidak mempraktikkan dalam tindakan nyata, memahami lebih banyak juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mau setiap orang dapat membangun ikrar dan menjaga tekad, kita baru mampu jalan ladang pelatihan ini. Terus giat maju ke depan seperti zaman dulu saat Sasabu Sang Buddha ada, dikatakan Raja Prasenajit, istrinya bernama Ratu Malika. Ratu Malika ini dia meyakini ajaran Buddha dan menyebarkan dharma, mendengar, merenung, mempraktikkan, menegakkan sila samadhi dan kebijaksanaan. Meskipun dia menikmati kemewahan di istana, namun sangat giat mendengarkan dharma, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kemudian di saat itu ada seorang pedagang
Dia sedang melakukan jual beli, yang melakukan perdagangan di lautan. Dia sering berlayar di lautan untuk mencari harta karun. Kapal berjalan di tengah laut. Tiba-tiba laut muncul. Dewa laut di lautan saat dewa laut muncul membawa sebotol air. Lalu bertanya kepada pedagang ini, namanya Balika. Bertanya kepada Balika, kapal kamu berlayar di atas laut saya. Kamu terlebih dahulu pahami saya. Saya bertanya kepada kamu, jika Anda bisa menjawabnya, saya akan melepaskan kapal kamu jalan. Kapal kamu akan melewati laut. Kalau tidak bisa menjawab, kapal kamu ini tidak akan bisa melewatinya. Ada masalah apa? Dia menangkup air ini lalu bertanya kepadanya. Anda lihat, air dari tangkup ini, air yang saya tangkup di tangan ini dengan air dari lautan. Jika dibandingkan, apakah air yang saya tangkup ini lebih banyak ataukah air yang dari lautan lebih banyak? Balika ini juga merupakan seorang penganut ajaran Buddha yang tulus. Dia bersungguh hati untuk konsentrasi sebentar lalu menjawab, tentu saja air yang Anda tangkup di tangan yang banyak. Ini merupakan dewa dari sungai dan lautan. Lalu berkata, mengapa mengatakan demikian? Lautan begitu besar, bisa membawa perahu yang tidak terhingga. Tangkupan air di dalam tangan saya ini bagaimana bisa dibandingkan dengan air dari lautan? Balika pengusaha ini lalu berkata, karena yang paling saya butuhkan sekarang adalah semangkuk air tawar jernih untuk saya minum bisa menolong nyawa saya. Lautan begitu banyak air, saya juga tidak bisa meminumnya. Balika ini lalu berkata kepadanya lagi, jawaban saya, jika Anda bisa gembira, maka berarti menolong nyawa saya. Prinsip yang sama, jika air di lautan bisa menyeberangi perahu dagang saya, juga tidak bisa menolong nyawa saya. Jadi saya merasa adalah air yang Anda pegang inilah banyak. Dewa laut berkata, dengan demikian Anda menghormati saya dihormati Anda. Saya bisa melepaskan Anda. Kisah ini juga merupakan umpama dari pikiran. Ketika pikiran berubah, dia bukan hanya melepaskannya. Dia juga memberikan harta karun yang terdapat di dalam samudra, batu koral yang harum untuk diberikan kepada Balika. Balika menerima harta karun dari dalam samudra, yakni koral. Setelah dia menerimanya, batu tersebut sangatlah harum. Harum semerbak tercium di atas kapal. Dengan demikian dia menyeberangi samudra dengan lancar. Balika berpikir, saya memperoleh barang yang sangat harum. Ini sangat berharga. Saya adalah orang biasa. Kebajikan dan kemampuan apa yang saya miliki yang membuat barang tersebut bisa saya miliki. Sejujurnya juga tidak tahu bagaimana cara untuk menyimpannya. Juga tidak memiliki kebajikan ini. Bagaimana jika saya memberikannya kepada raja untuk dijadikan mustika negara? Sehingga dia memberikannya kepada raja. Ketika raja menerima batu karang yang harum dan indah tersebut, dia merasakan barang ini jika disimpan di dalam gudang mustika adalah sebuah hal yang sangat disayangkan. Seharusnya mustika ini dipadukan dengan orang yang cantik. Siapakah yang paling cantik di istana? Dia memutuskan untuk mengadakan sayembara kecantikan. Sangat banyak wanita di dalam istana ingin melihat siapa yang paling cantik. Mengumumkan berita tersebut keluar, memanggil semua orang. Kemarilah, biarkan saya memilih siapakah yang bisa mendapatkan barang ini. Ketika semua orang mendengarnya bersukacita, dengan berpakaian indah, semua orang berdandan dengan sangat cantik, berkumpul bersama berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Raja terus memperhatikan lagi dan lagi. Raja sadar tidak ada Ratu Malika. Di mana Ratu Malika? Mengapa Ratu Malika tidak keluar? Raja menyuruh orang untuk memanggilnya. Mungkin tidak terdengar, maka raja mengutus seseorang ke istana menjemputnya. Ratu Malika berkata, saya tidak bisa keluar hari ini. Utusan itu kembali dan melapor ke raja. Raja mengutus utusan kedua, lalu utusan ketiga. Ketika utusan yang ketiga kembali, Ratu Malika masih menunjukkan ketidaktertarikan pada koral ini.
Terima kasih atas niat baik raja. Seharusnya ini disukai dan didapatkan semua orang. Raja merasa sedikit kesal, namun dia memiliki rasa cinta yang khusus kepada Ratu Malika. Maka raja berkata, dia harus datang dan menemuiku, apapun yang terjadi. Ratu Malika merasakan tekad raja, maka dia keluar. Ketika dia keluar, seluruh tubuhnya terlihat sederhana. Sangat sederhana karena dia tidak berdandan. Ketika dia sampai di kerumunan besar wanita cantik dan genit, mata raja berbinar. Dalam kesederhanaan dan kepolosannya terlihat sangat murni dan suci. Kemurnian yang luar biasa terpancar dari seluruh tubuhnya, maka di hati raja timbul rasa hormat. Sang raja mengatakan, "Mengapa kamu menolak untuk datang kemari? Mengapa kamu mengenakan pakaian seperti ini? Mengapa hari ini kamu tidak berdandan?" Dan ia pun membalas, "Rajaku, hari ini ialah hari saya menjalankan sila. Maka saya tidak akan menggunakan segala wewangian bunga hari ini. Karena ada sila yang perlu saya patuhi, saya tidak dapat menggunakan wewangian, berdandan, maupun menggunakan perhiasan di tubuh saya. Inilah keteguhan hati saya dalam ajaran Buddha. Saya harus mematuhi sila." Sang raja pun menjawab, "Apakah mematuhi sila itu penting bagimu? Di antara saya dan sila yang engkau patuhi itu, yang manakah lebih penting?" Ratu Malika tersebut menjawab, "Ajaran Buddha yang lebih penting, karena karma saya sangat berat. Dari kehidupan ke kehidupan, gairah hidup saya sangat dalam, tetapi kebajikan saya sedikit. Karena itulah saya lahir menjadi wanita. Saya ingin dengan bersungguh-sungguh terlibat dalam pelatihan diri untuk mendekati ke kondisi kebudaan. Saya ingin melatih diri agar batin saya dapat bersih dan jernih. Moral saya, kebajikan dan tindakan saya akan dapat disempurnakan. Saya ingin mengikuti jalan ini dalam pelatihan diri dan menjadi tekad saya mempraktikkan dalam tindakan nyata. Saya harus mengikuti aturan sila dan tubuh saya harus mengikuti aturan berjalan di dalam jalur. Beginilah saya berikrar dalam hidup, yang dimana akan berdampak juga dalam kebijaksanaan saya di masa depan. Maka mematuhi sila sangatlah penting." Raja berkata, "Karena engkau menghormati kebajikan, aku juga menghormatimu. Hanya engkau yang bisa menerima hadiah ini, yaitu koral wangi. Koral wangi ini aku berikan padamu." Ratu Malika berkata, "Aku tidak bisa menerimanya, karena hari ini adalah hari puasa." Raja lalu berkata, "Aku sudah berkata dan harus melakukannya. Engkau adalah yang paling kusuka. Jika engkau tidak mau menerima, bagaimana ini?" Lalu ia menjawab, "Bawalah benda ini bersamaku untuk diserahkan kepada Buddha. Hanya Buddha yang pantas menerima barang berharga ini." Raja kemudian merasa, "Oh, menemui Buddha. Baik, siapakah Buddha sebenarnya? Bagaimana mungkin ratu begitu menghormatinya hingga rela berkorban nyawa demi menegakkan sila? Bahkan jiwa itu mengorbankan nyawanya. Orang seperti apakah Buddha itu?" Raja mengikut istrinya ke hadapan Buddha. Setelah bertemu dengan Buddha, Raja benar-benar merasa terhormat. Ia juga bersujud dan mendengarkan ajaran Buddha. Sejak saat itu, yang menjadi maha pelindung Dharma Buddha selalu mematuhi sila dapat menyentuh hati semua orang. Maka menegakkan sila sangat penting. Menegakkan sila dapat menghasilkan keharuman Dharma. Maka dari itu, sila samadhi dan kebijaksanaan sangatlah penting. Mendengar, merenungkan dan mempraktikkan dharma dapat meresap ke dalam batin. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita harus terjun ke tengah masyarakat untuk melatih praktik 6 paramita. Seperti Ratu Malika, dengan cara seperti ini, dia juga berhasil membimbing raja untuk memasuki ajaran Buddha dan menjadi maha pelindung dharma. Inilah keharuman dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan yang memerlukan kita semua untuk menjalankannya dengan hati yang penuh hormat, menghormati, memahami, dan mempraktikkan secara nyata
Apakah ini memiliki kesinambungan dengan bagian sebelumnya dan sesudahnya dari teks ini? Ya, ada kesinambungan. Orang yang menegakkan sutra ini, meski berdiam di sini juga akan mencium aroma surgawi dari alam surga di atas, seperti aroma pohon parijataka dan pohon kovidara, serta aroma bunga mandarava, aroma bunga Mahamandavara, aroma bunga manjusaka, dan aroma bunga Mahamajusaka, aroma cendana, gaharu, dan berbagai macam wangian bubuk, serta aroma bunga campuran. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Semua keharuman ini seperti yang kita bahas beberapa hari lalu, yaitu keharuman dari semua kebajikan. Keharuman ini mencakup segala kebajikan yang menyatu menjadi keharuman kebajikan. Ibaratnya seperti semua keharuman rumput, pohon, bunga, dan lainnya. Selanjutnya dikatakan, semua aroma yang keluar dari perpaduan aroma surgawi seperti ini, tiada yang tak tercium dan dikenal olehnya. Selanjutnya dapat mencium aroma tubuh dari para dewa, seperti aroma dari Sakra Devanam Indra yang berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Entah itu seluruh wangian yang ada di dunia, atau wangi seluruh bunga, buah-buahan, dan pepohonan di langit, segala wewangian yang keluar bagi hidung kita tiada yang tak tercium dikenal olehnya. Inilah aroma-aroma yang semuanya dapat didengar dengan telinga dan dicium oleh hidung. Semua ini dapat kita rasakan. Saat kita menggunakan telinga kita untuk melihat bunga ini, kita berkata, "Ah, bunga ini harum sekali." Telinga ini bisa dijadikan mata, mata bisa dijadikan telinga, dan kalau kita melihat bunga ini bisa juga digunakan sebagai akar hidung kita. Jadi sebelumnya kita katakan mata dan telinga bisa saling bekerja sama, dan dengan hidung juga bisa saling bekerja sama, asalkan pikiran kita fokus. Naskah berikutnya mengatakan, selanjutnya dapat mencium aroma tubuh dari para dewa, seperti aroma dari Sakra Devanam Indra yang berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Telah dikatakan sebelumnya, semua aroma yang keluar dari perpaduan aroma surgawi seperti ini, tiada yang tak tercium dan dikenal olehnya. Ini tidak memiliki perasaan. Itu adalah rumput dan pohon yang tidak memiliki perasaan. Sekarang, mari kita bicarakan yang berperasaan, yakni berbicara tentang tubuh makhluk hidup. Aroma tubuh para dewa, aroma tubuh makhluk surgawi. Sang Buddha memperkenalkan Sakra Devanam Indra terlebih dahulu dari tubuhnya, dari tempat tinggalnya, dan dari lingkungan sekitarnya. Aromanya semua diperkenalkan. Semua aroma yang keluar dari perpaduan aroma surgawi seperti ini tiada yang tak tercium dan dikenal olehnya. Dengan memadukan segala kebajikan, mendatangkan balasan berupa kelahiran dari alam surga, ini dinamakan aroma yang keluar dari perpaduan segala kebajikan. Sakra Devanam Indra berdiam dalam aula dari Dharma menakjubkan, Sudharma, di mana para dewa berkumpul untuk membicarakan perihal di dunia yang sesuai Dharma atau bertentangan dengan Dharma. Dengan memadukan segala kebajikan, mendatangkan balasan berupa kelahiran di alam surga, Dewa Indra, Sakra Devana Indra, dia bisa di lingkungan yang begitu besar dan baik adalah karena dia memiliki sangat banyak kebajikan. Dari kehidupan ke kehidupan di dunia menegakkan 5 sila dan 10 kebajikan. Sangat lengkap. 5 sila dan 10 kebajikan ini bisa membuat raganya memperoleh berkah yang begitu besar. Jadi karena batinnya tiada kerisauan, dia mempraktikkan 10 kebajikan, menegakkan 5 sila. Ini adalah perpaduan segala kebajikan. Segala kebajikan berpadu, jadi bisa memperoleh belasan berupa kelahiran di alam surga.
Buah balasan semacam ini jadi dinamakan aroma yang keluar dari perpaduan segala kebajikan. Jadi Sakra Devanam Indra. Sakra Devanam Indra ini tinggal di mana? Di alam surga, yang dinamakan aula dari Dharma menakjubkan, nama istananya. Disebut aula dari Dharma menakjubkan. Di dalam aula dari Dharma menakjubkan, setiap saat dia bisa mengumpulkan sangat banyak dewa. Sesuai Dharma, mereka semua akan datang untuk rapat. Sama juga para dewa juga harus rapat. Mau rapat tentang apa? Dia akan rapat tentang apakah manusia ada mematuhi hukum, apakah para dewa ada mematuhi peraturan, apakah orang-orang di dunia akan menjaga Dharma. Ini adalah surga. Setiap hari dia juga ada tugas, yaitu harus sesuai Dharma, mempraktikkan sesuai Dharma. Jadi identitas masing-masing Raja Dewa ada jenis pelatihan yang dia praktikkan. Kita bisa dari tubuhnya mencium wangi aromanya. Selanjutnya, dapat mencium aroma tubuh dari para dewa, seperti aroma dari Sakra Devanam Indra. Ini merujuk pada aroma dari masing-masing dewa. Sakra Devanam Indra adalah Dewa Indra yang menghormati Buddha, mendengarkan Dharma dan Maha Pelindung Dharma. Sakra Devanam Indra adalah Dewa Indra. Dia menghormati Buddha, dia mendengar Dharma, dia adalah Maha Pelindung Dharma. Dia dapat menjaga Dharma sesuai Dharma dan mematuhi aturan. Dharma dari kebenaran di alam surga, Dharma kebenaran di alam manusia, semuanya dipatuhi, namun dirinya berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Juga terdapat wewangian. Berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Dikaruniai belasan sebagai pengusaha surga, berdiam dalam istana surga. Aroma dari menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan adalah balasan dari 10 kebajikan atau dasa kusala karma. Kesenangan dari 5 nafsu keinginan, kenikmatan dari buah balasan karma. Ketika Sakra Devanam Indra menikmati kesenangan, setiap malam ada sebanyak 8.000 bidadari yang melayaninya. Sakra Devanam Indra menjelmakan 8.000 tubuh untuk bersenang-senang. Sakra Devanam Indra dikaruniai belasan sebagai penguasa surga. Dia dikaruniai kesenangan surgawi, masih menikmati karunia di sana dengan maksimal, yang merupakan kesenangan dan berkahnya, sehingga di dalam istananya dirinya menikmati kesenangan. Namun di tempat ini terdapat wewangian ini dapat tercium dengan hidung. Inilah yang disebut dengan 10 kebajikan. Adalah karunia dari menjalani 10 kebajikan agung, sehingga dirinya memiliki berkah ini, menikmati 5 nafsu keinginan di alam surgawi, sehingga kenikmatan dari buah balasan karma demikian menikmatinya. Sehingga ketika Sakra Devanam Indra menikmati kesenangan, setiap malam ada sebanyak 8.000 bidadari yang melayaninya untuk melayaninya ini. Dewa ini dia menjelma menjadi 8.000 tubuh untuk menikmati kesenangan. Inilah kesenangan di surga. Kesenangan di surga, dia harus membina sila. Keberkahan di dunia harus mengumpulkan puluhan ribu kebajikan dan keberkahan. Mengumpulkan kebajikan sehingga dia baru ada keberkahan balasan tubuh ini. Hukum karma ini terbalas di surga. Di alam dewa, Dewa Indra memimpin banyak dewa. Demikian orang yang mempraktekkan 10 kebajikan agung akan terlahir di alam dewa, bisa menikmati kesenangan ini. Sehingga kita membina diri bukan hanya untuk mendapat balasan berkah di alam dewa. Kita juga harus menuju jalan bodhisattva. Kita sepenuh hati bukan demi menikmati kesenangan. Kita sepenuh hati untuk mempraktikkan jalan bodhisattva, untuk terbebas dari fragmen 5 nafsu keinginan, samsara fragmentaris, dari samsara perubahan. Karena setelah berkah di alam dewa berakhir, juga akan terlahir di alam manusia. Sehingga kita harus membina diri untuk memutuskan siklus kehidupan. Jangan tamak akan 5 nafsu keinginan, sehingga kita harus membina sila, samadhi, dan kebijaksanaan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.